Majlis yang kami cintai, anak-anak kami, santri Al-Quran Yayasan Islamiyah Baitul Majlis yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sama-sama melaksanakan rangkaian salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin umat, Nabi yang syafaatnya akan kita nantikan di hari kiamat. Semoga kita yang hadir pada majelis ta'lim dan zikir pada hari ini senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya setiap pada subuh Ahad, di Ahad yang keempat ini majelis ta'lim dan zikir Mushola Yayasan Islamiyah Baitul Majlis insyaallah akan disampaikan oleh Abu Karam Al-Ustaz Haji Al-Ustaz Syukri Al-Hafidh. Untuk mengambil barakah dari majelis ta'lim dan zikir kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca ucapan kita. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, wa khususan ila asatis wa asatizatina, wa khususan pada seluruh donatur Yayasan Islamiyah Baitul Majlis, berkhusus Tina Desi Natalia binti Harun, semoga diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga bisa dapat kembali beribadah kepada Allah Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada Al-Karam Al-Ustaz Haji Al-Ustaz Syukri Al-Hafidh, falyatafaddal mashkur. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kita muliakan khadirin majlis Al-Karam dari kita sahabat ini, mungkin menggunakan para ulama, para kami, para kami, Bapak Ibu jemaah salam majlis, mudah-mudahan kita semua hadir di salat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dan bernikmat dan segala musibah yang akan menimpa dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak yang kami muliakan, kami diamanahkan untuk sedikit cuap-cuap berbicara tentang haji maupun umrah. Haji ini merupakan bagian dari rukun Islam, khususnya rukun Islam yang kelima. Banyak dalil di dalam Al-Quran tentang pentingnya ibadah haji maupun ibadah umrah. Di
antaranya ayat yang kami baca pada saat kita sholat tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan atas manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu menjalaninya. Di lain surah dan ayat Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Diwajibkan bagi kita umat Islam untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah, tujuannya adalah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk dipanggil Pak Haji, bukan dipanggil untuk berhajah. Makanya Muhammad jadi maha besar ketika ada orang yang bertanya dalam cuplikan ceramah beliau yang diunggah oleh teman-teman baik di media sosial maupun yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, berarti kalau orang sholat Pak Sholat, Bu Sholat, orang yang sedekah Pak Sedekah, Ibu Sedekah. Jadi penyematan gelar nama Pak Haji dan Bu Hajah itu hanya berlaku di negara Melayu seperti Indonesia, Malaysia mungkin karena saya belum pernah ke sana. Tampaknya sama seperti kita, Pak Haji ya Bu Hajah. Nah, apakah salah orang menyematkan nama gelar tadi kepada kita yang sudah menunaikan ibadah haji? Salah itu tidak, karena tidak ada anjuran maupun larangan. Paling tidak kalau memang toh kita dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, paling tidak kita menyadari kalau kita pernah menunaikan ibadah haji, berhati-hati dalam segala tindak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nama gelar tadi mencoreng diri kita. Awal haji masih dalam budi, awal haji masih dalam zina dan seterusnya. Jadi paling tidak orang memanggil kita Pak Haji Bu Hajah itu bukan sebuah kebanggaan, tapi merupakan sebuah wanti-wanti dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar. Nah, Ibu dan Bapak, kita bersyukur bahwa tahun ini setelah 2 tahun vakum atau 2 tahun ditunda jemaah haji dari Indonesia, calon jemaah haji dari Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah haji karena alasannya COVID-19 tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020 dan 2021 tetap dilaksanakan ibadah haji, tapi terbatas. Dan kebetulan karena Indonesia diamati oleh pemerintah Arab, kasus orang yang menderita COVID ini apakah memang benar atau tidak, yang jelas angkanya cukup banyak, sehingga ketika itu pemerintah Arab menunda calon jemaah haji dari Indonesia untuk bisa berangkat. Di kemudian hari, sejak akhir 2021, pemerintah Arab membuka diri untuk menerima calon-calon jemaah umroh. Ketika itu mereka uji coba untuk menerima negara Indonesia, dan seiring perjalanan waktu, apapun pemikiran mereka yang jelas pada hari ini, khususnya jemaah umroh yang datang di bulan Syawal dan beberapa waktu sebelum bulan Syawal, sudah tidak lagi menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebelumnya. Kalau sebelumnya ada karantina di hotel baik di Madinah maupun di Mekah, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau kemarin syarat untuk masuk ke tanah Arab itu harus punya vaksin,
1, 2 dan booster, hari ini tidak lagi, tidak ditanya Anda sudah vaksin atau belum, mana buktinya. Hari ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Kalaupun memang ada, hanya cukup ditanya saja, sudah tidak ada, mana buktinya. Kalau memang tahu ditanya seandainya, karena saya dengan Ustaz Indra belum berangkat setelah pasca Covid. Nah, kita juga bersyukur di sana sudah mulai bebas, tidak lagi pakai masker. Jadi Bapak nanti ketika ke sana tidak perlu lagi bermasker. Cuma memang karena kita sudah di Indonesia sudah terbiasa sekian tahunnya, sehingga ada sebagian jemaah kita yang menunaikan ibadah umrah itu terbiasa, karena terbiasa dari ya bermasker di sana. Di sana sudah tidak ada masker lagi, kecuali keberlakuan masker itu di ruangan tertutup yang sempit. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah berguyur, bisa khususnya di sana sudah 99% sudah kembali seperti sebelum Covid. Jadi bersyukurlah teman-teman kita yang berangkat beberapa waktu hari belakangan ini. Nah, kewajiban haji dan umrah itu dibahas dalam Quran tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan Allah itu mewajibkan bagi kita untuk menunaikan ibadah haji dan animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun ternyata semakin meningkat. Terbukti ketika Bapak daftar hari ini, saya yakin antriannya bisa mencapai 20-an tahun. Dulu, dulu ketika Bapak daftar tahun ini, ya berangkat tahun itu. Saya saja daftar tahun 2008, berangkatnya 2012. Hanya 4 tahun. Waktu itu saja saya sudah merasakan lama. Waktu itu, karena memang waktu itu belum terbiasa antrian. 4 tahun ini aneh waktu itu. Apalagi tahun sebelum saya berangkat daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Dan biayanya pun amat sangat murah. Dulu kabarnya hanya 3 juta, ada yang sebelum-sebelumnya sangat murah pokoknya. Hari ini seiring perjalanan waktu, karena berangkat haji ini kursnya merupakan dolar, artinya rupiah ya harus mengikuti perkembangan dolar. 1 dolar hari ini lebih kurang 14.600 rasanya. Jadi Bapak menunaikan ibadah haji bukan bayar pakai rupiah, pakai dolar. Cuma karena kita tinggal di Indonesia, kita bayar ke banknya pakai rupiah. Penentuan akhir ya dolar, lalu dikonversikan ke rupiah, maka muncullah angka. Sebelum Covid kemarin 32 rasanya, 32 juta dari penyetoran hingga pelunasan. Untuk mendapatkan nomor porsi hari ini Bapak Ibu harus setor ke bank itu 25.500.000. Saya dulu masih 20.500.000. Hari ini sudah 25.500.000. 25 jutanya untuk ambil nomor porsi, 500 tabungan wajib. Karena kalau tidak diisi hangus. Nah, karena kita tidak pakai ATM, dipotongnya amat sangat dikit. Makanya 500.000 untuk sekian puluh tahun tidak habis. Tapi kalau kita pakai ATM 1 bulan itu 10 sampai 15 rasanya. Jadi belum pajak-pajak yang lain. Nah, kalau kita khusus untuk haji, potongannya itu amat sangat dikit sekali. Jadi 500 itu taruhlah tidak hilang. Nah, karena animo masyarakat yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, maka banyak rekan-rekan kita yang menawarkan solusi lain selain berangkat ibadah haji, yaitu dengan ibadah umroh. Pertanyaannya,
Pak, umroh ini wajib atau tidak? Ada dua koneksi. Saya ulangi ya. Jadi apakah umroh itu hukumnya wajib atau seperti apa? Ada dua pendapat Bapak Ibu ya. Pendapat pertama mengatakan wajib berdasarkan ayat tadi, wa atimmu, ya, dan sempurnakanlah, dan Allah mewajibkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan haji dan umrah itu wajib. Pendapat yang pertama, orang yang menunaikan ibadah haji pasti umroh. Orang yang berangkat umroh tidak dapat haji. Saya ulangi, Bapak berangkat haji pasti dapat umroh. Apalagi hajinya reguler, umrohnya pasti lebih banyak. Nah, orang yang berangkat umroh tidak dapat haji, belum tentu dapat haji. Kalau haji itu sudah ditetapkan waktunya. Nah, semestinya kebiasaan sebelum Covid, bulan Syawal ini boleh dikatakan maling-malingan kalau orang berangkat umroh. Sudah ditutup. Kalaupun ada yang berangkat umroh itu ya negosiasi tertentu lah, ya, tapi tetap resmi. Nah, hari ini pemerintah membuka lebar-lebar, ya, siapa yang mau berangkat di bulan Syawal monggo diaturi. Ya mungkin karena 2 tahun ini mereka merasakan dampak dari kunjungan itu sedikit, kan artinya ada dampak-dampak lain. Nah, jadi mungkin mereka, ayolah kalau kamu mau berangkat umrah di bulan Syawal. Makanya banyak travel umrah itu yang menawarkan di bulan Syawal. Tapi ingat, ketika masuk awal Juni nanti tanah Arab sudah harus kosong, khususnya Mekah Madinah sudah harus kosong dari ziarah umroh, dari jemaah umroh, karena mereka harus menerima jemaah haji. Indonesia ini kalau tidak salah tanggal 1 atau tanggal 2 harus masuk asrama haji. Untuk di Sumatera Selatan itu mulai tanggal 3 Juni masuk ke asrama haji, 4 Juninya harus sudah terbang untuk gelombang pertama, kloter pertama. Jadi kalau ada keluarga atau teman Bapak Ibu yang dapat di kloter pertama, kalau tidak salah tanggal 3 sudah harus masuk asrama haji di alang-alang lebar itu kayak 10. Kalau Jakarta tanggal 1, tanggal 2 masuk asrama haji Gede. Jumlah semua perjalanan dari kita masuk asrama haji sampai pulang ke tanah air 41 hari. Satu harinya nginep di asrama haji. Jadi jumlah totalnya 40 hari. Satu harinya asrama haji. Jadi jumlah semuanya 41. Misal hari ini hari Ahad atau Minggu. Nah, Minggu siang misalnya Bapak Ibu hari ini dijadwalkan sudah masuk asrama haji. Hari ini masuk asrama haji, tapi bukan pagi, siang ya, atau sore. Sudah masuk asrama haji, malam ini kita nginap di asrama haji. Nah, biasanya besok subuh, pada subuh kita diberangkatkan dari asrama haji menuju Jeddah selaku terminal keberangkatan maupun kepulangan calon jemaah haji. Dan khusus ada lagi, Jeddah itu kan bandara internasional, ada terminal lagi. Jadi bandar udara King Abdul Aziz khusus lagi di terminal haji. Kalau umroh itu biasanya bukan di situ, ada terminal lain. Jadi kalau nanti Bapak pernah merasakan haji dan umroh, ngapain merasakan dulu di Damai. Ini terminalnya, memang terminalnya beda. Terminal khusus haji dan terminal pokoknya terminal lain lah selain haji. Jadi ada terminal yang memang terminal umum ya. Nah,
dari keberangkatan itu sampai Bapak pulang ke tanah air 40 hari. Jadi jumlahnya tambah kita nginep di asrama haji 41. Pak, baliknya kami nginep lagi tidak di asrama haji? Tidak, hanya mampir, ganti pakaian dan sebagainya, hanya mampir. Nah, kalau dari daerah, misalnya dari Bangka ini kan berangkatnya dari Palembang juga. Nah, mereka nginap lagi. Jadi jumlah mereka 42 hari. Ya, mereka menginap dulu di asrama haji, besoknya baru dipulangkan ke daerah masing-masing. Kalau kita dari Palembang dan sekitarnya, kita langsung pulang, hanya numpang mampir saja. Nah, karena haji ini semakin hari semakin bertambah antrian, usia kita pun semakin lama semakin tua. Kalau kita daftar haji usia 60 saja, kalau antriannya 20 berarti 20 tahun kemudian 80. Aduh, rasanya kadang-kadang kan banyak di antara kita rasanya kalau mau 20 tahun lagi ya kami itu. Kalau mati, makanya travel selain KBH itu menawarkan solusi lain untuk menunaikan ibadah umroh. Pendapat yang pertama tadi mengatakan wajib. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Apa sih Pak perbedaan haji dan umroh? Kalau haji itu pekerjaannya lebih banyak. Yang digawein itu lebih banyak, mulai dari puncak haji yaitu wukuf tanggal 8 Dzulhijjah di siang hari, ada yang di pagi hari. Kalau jemaah tertentu jalan kaki dia dari tempat nginapnya masing-masing menuju Arafah. Kalau jemaah Indonesia ada bis, jadi nanti siang tanggal 8 itu mulai dari pagi itu sudah ada yang mengguyur, puncaknya siang. Jalan raya itu ramai, banyak orang jalan kaki. Pertanyaannya lupa, kenapa jalan kaki? Karena Rasulullah itu jalan kaki. Maka mereka menapaktilasi Rasulullah dulu jalan kaki. Loh kok jalan kaki Pak? Ya mungkin ketika itu baginda Rasul beserta sahabat dengan kendaraan dan jumlah orang yang menunaikan lebih banyak orang yang menunaikan, makanya mungkin ya jalan kaki. Pak, kami gimana? Apakah itu jalan kaki? Tidak, ada bis. Karena dari tempat penginapan menuju Arafah itu jauh itu ya, jauh. Apalagi yang sudah usia-usia lanjut mati gitu tergempor, jauh. Jadi kita jemaah Indonesia tidak jalan kaki naik bis ke Arafah. Sampai di Arafah kita melakukan wukuf. Jadi malam tanggal 9 kita wajib sudah ada di Arafah sehari. Kemudian sore hari di tanggal 9 Arafah itu kita sudah siap-siap ya, siap-siap menuju Mina untuk bermalam di Mina. Jadi kita bermalam di Mina 10, 11, 12, 13 4 hari, ditambah Arafah sehari 5 hari. Jadi kalau orang yang ingin menunaikan haji plus seminggu cukup. Itu siapa? Ya para pejabat, petinggi negara-negara itu ya biasanya paketnya 1 minggu karena fasilitas negara. Nah kita yang plus itu paling lama 10 hari, paling cepat 10 hari. Ada yang 15, ada yang 20 dan sebagainya. Kalau umroh itu 1 hari selesai. Kita bermikot. Kalau kita dari Madinah, misalnya nanti ibu berangkat umroh, dapatnya Madinah dulu paketnya, maka ibu akan bermikot di Masjid Bir Ali di Madinah. Lalu naik bis menuju Mekah, nurunkan barang segala macam, lalu bersama-sama menuju Masjidil Haram. Umrohnya dikit, tawaf, sa'i, kemudian tahallul itu menggunting rambut minimal 3 helai.
selesai. Jadi cukup beberapa jam. Kalau bapak ibu misalnya dijo paket Mekah dulu, bukan Madinah, ini ada beberapa pendapat. Saya ulangi, ada beberapa pendapat, bukan pendapat saya. Saya pernah ngisi manasik umroh, ada orang yang salah mengartikan, ingetan yang salah terus aja. Jadi ada jemaah yang bertanya, ibu, Pak, bagusnya kami ini ngambil paket yang Mekah dulu atau Madinah dulu? Saya jawab, bagus semua ibu, ya di manasik umroh. Salah satu travel yang lumayan terkenal di Palembang saya isinya, ada ibu yang bertanya seperti tadi. Saya jawab, bagus semua bu, bagus semua, ya. Tapi kalau saya ulangi, tapi kalau saya disuruh milih, saya enak ke Madinah dulu. Saya enak ke Madinah dulu. Karena di Madinah itu kan tidak ada kegiatan umroh, kita hanya ibadah. Yang capek itu di Mekah. Jadi dari Madinah menuju Mekah ada tempat khusus yang sudah ditetapkan untuk bermikot, yaitu di Bir Ali. Kalau kita berangkat dari Palembang ke Mekah dulu, maka mikotnya itu mikot ijma ulama, ijtihad ulama, MUI khususnya. Di mana tuh? Di Jeddah. Nabi Muhammad tidak bermikot di Jeddah. Apakah saya tidak mau bermikot di Jeddah? Ya mau saja, karena memang sudah pilihannya. Jemaah ulama, saya nurut. Saya pernah dapat ngawal jemaah itu ke Mekah dulu. Ya sudah, saya turuti, saya bermikotnya di Bandar Udara King Abdul Aziz. Saya nurut. Tapi kalau saya pribadi suruh milih, misalnya saya punya uang, ada paket umroh Mekah dulu ke Madinah dulu, saya pilih Madinah dulu karena bermikotnya jelas di Bir Ali. Kalau ke Mekah dulu mikotnya di Jeddah. Kalau almarhum Kiai Haji Zain Sukri, saya menjelaskan seperti ini. Kalau almarhum Kiai Zain Sukri tidak mau di Jeddah karena tidak ada dalilnya di Jeddah itu. Itu hanya ijma ulama. Beliau bermikotnya di pesawat. Karena nanti bapak ibu naik pesawat ada layar yang menampilkan peta. Kayak kita tulis ya lam lam. Ketika ya lam lam inilah bermikot. Mikot itu apa pak? Mikot itu niat. Kayak kita nasalah, sholli fardhu subhi bla bla bla. Itu niat. Nah mikot itu niat. Niat yang diiringi dengan tempat yang ditentukan. Ya. Nah kalau almarhum Kezen dia tidak mau, dia maunya di pesawat. Di pesawat. Jadi beliau dikasihkan mic. Ketika sudah mendekati yang lam-lam, beliau mengingatkan jemaahnya, ibu bapak siap-siap pakai pakaian ihram lah, sudah siap galau. Jadi mereka mandinya di asrama haji Palembang. Karena sunat memakai pakaian ihram itu mandi dulu. Jadi mereka mandinya di asrama haji Palembang. Nanti di bandar di dalam pesawat yang ada tulisan jalan lam peta itu, berarti kita sedang berada di atas bukit. Beliau mengajak jemaahnya untuk berbuka. Nah, kalau saya tidak seperti itu. Saya nurut, saya turun saja. Karena apa? Kencing. Kalau tidak perlu BAB, santai-santai. Nanti di bandara itu cari musola, kita berniat bareng-bareng. Terakhir saya bawa jemaah seperti itu. Nah ini bisa artikan bahwa saya tidak mau milih di Mekah, maunya di Madinah, saya saklek, tidak. Ya, saya kalau disuruh milih, kalau tidak disuruh milih karena urusan bawa jemaah, ya saya nurut. Nah jadi bapak ibu ya, kalau saya pribadi disuruh milih pakai Madinah dulu atau Mekah dulu? Madinah dulu. Ya. Nah dari Madinah mikotnya di Bir Ali, naik bis ke Mekah, baru melaksanakan tawaf. Tawaf itu apa? Pekerjaan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Apa itu Pak Hajar Aswad? Batu hitam. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Tempel di sudut. Ini sudut namanya. Tempel di sini.
aturan main yang sebenarnya kita harus cium aturan sebenarnya. Jadi sebelum mulai tawaf kita cium dulu. Ya, kita cium Hajar Aswad, kita cium rumah masing-masing lah. Cium dulu, baru kita mulai tawaf. Karena di hari ini tidak memungkinkan lagi, mati kita ya. Nah, kita cium Hajar Aswad, maka istilah lain namanya istilam. Tangan kita angkat, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ucap kajilah, gimana? Itu namanya istilah, isyarat bahwasanya kita memulai tawaf. Di sebelah kiri kita Hajar Aswad, di sebelah kanan ada pilar hijau, lampu hijau yang panjang. Dulu tahun 2005 ke bawah, 4, 3, 2 dan seterusnya ada garis warna coklat sebagai penanda memulai tawaf. Karena seiring perjalanan waktu jemaah umroh ini semakin hari semakin banyak. Kalau dulu orang berangkat umroh dikit ibu, ya, tidak ada pakai travel umroh ketika itu. Nah, seiring perjalanan waktu pemerintah Arab menawarkan paket umroh. Kenapa dulu tidak ada? Karena tidak ada hotel dulu. Jemaah haji nginep di mana? Bukan di hotel, di rumah-rumah, di rumah-rumah penduduk. Ya, kalau Bapak pernah menunaikan ibadah haji tahun 8 bulan, itu rumah-rumah penduduk dijadikan tempat hunian jemaah haji. Jadi pemerintah bayar dengan yang punya rumah, mereka memasakkan, melayanilah jemaah haji. Mereka dibayar, jadi mereka itu dapat pendapatan musiman lah tahunan. Ya mereka mau karena mungkin biayanya tinggi besar. Nah, hari ini sudah banyak hotel-hotel. Nah, solusi yang terakhir tadi adalah ibadah umroh. Jadi kalau ibu bapak ada rezeki, ya, daripada bapak ibu pelesiran ke tempat-tempat yang mungkin bisa mendatangkan dosa, lebih baik menunaikan ibadah umroh. Ya. Ada satu dalil al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh yang lain, di tengah-tengahnya itu jarak waktu itu menghapus dosa bapak ibu. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong menunaikan ibadah umroh. Pak, berapa sih biaya umroh sekarang? Biaya umroh masih bervariasi karena kebijakan yang belum stabil khususnya di Indonesia. Kalau di sana sudah kembali normal, di Indonesia masih bapak harus suntik vaksin. Di sana sudah tidak lagi. Di Indonesia inilah yang masih bapak harus seandainya masih jahat, tidak tahu indikasinya seperti apa, terpapar COVID misalnya menurut kita, maka bapak harus karantina. Nah, biaya-biaya yang di luar kenormalan sebelum COVID itulah yang memberikan nilai sedikit berbeda. Nah, kalau dulu ada 22, 23, hari ini paket yang paling murah 25 jutaan, 25,5. Ya. Tapi kalau sudah di atas angka 30 itu sudah eksklusif. Artinya bapak dapat penginapan lebih dekat dari Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kemudian bisnya juga mungkin bis yang berbeda kelasnya. Jadi rentang harga hari ini kalau saya amati 25 sampai 30, ya. Pak, di sini kenapa ada 26, di situ kok 28, harinya sama. Jangan lihat jumlah hari sama Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu lihat itinerary-nya, item-item fasilitasnya itu yang membuat beda. Jadi Bapak jangan menganggap bahwasanya semua travel itu nanti nginepnya di hotel sama. Tidak. Ada bahasa Palembang itu ada ruko, ada rego. Rumah Ustadz Indra depan musola dengan rumah Bapak
samping pos satpam nak menuju ke musola ini dekat depan ini apa dekat situ? Dekat depan ini, kalau beliau ini gelinding lah sini. Ya, beliau ini bintang 5 di rumahnya. Ya, dekat musola ya Pak Haji. Nah, Bapak Haji juga. Ya, bintang 5 itu namanya. Bapak Ibu yang sampai pos satpam menuju sini itu bintang 3. Jadi Bapak harus jalan dulu. Nah itulah yang membuat harga itu berbeda. Ada apa-apa Pak, aku terbiasa jalan. Beda jarak di sini dengan jarak di sana. Ya, jarak di sini dengan jarak di sana beda. Ya, kalau Bapak Ibu tidak terbiasa jalan lumayan keringetan. Terakhir saya bawa jemaah itu jaraknya 300 meter. Itu sudah normal itu. 300 meter itu normal. Saya ulangi, jarak 300 meter itu paket normal, artinya murah lewat, mahal belum. 300 meter, bayangkan. Jadi kalau ketika itu paket paling murah misalnya sebelum Covid ya, misalnya 22, paket mahal misalnya 29 atau 30, maka yang saya bawa waktu itu sekitar 25. Jadi murah lewat, mahal belum. Pak, kalau murahnya lebih jauh lagi. Jadi semakin jauh jarak hotel, semakin murah. Jadi ibu jangan ini murahnya nih, sini bagi kita. Jangan. Jadi kalau mau daftar, tanya dengan yang sudah pengalaman, Ustaz. Ini ada paket Ustaz, ya. Gimana Ustaz? Saya ambil atau tidak? Beliau bilang, oh nggak usah Bu, ini kaki ibu kasihan jauh. Kemudian makanannya, ya. Makanan kalau zaman dulu makanannya ala Arab, hari ini sudah beruntung kita. Catering di sana sudah memasakkan masakan Nusantara. Jadi bapak di sana makan sudah masakan Indonesia. Ya, apapun yang ada di Indonesia ini ada di sana. Tapi tidak seluruh menu ya, hari ini apa, ya besoknya apa. Semakin jauh jarak masjid, hotel itu semakin tua. Jadi kalau kaget bapak misalnya bunyi oh ya karena ketika itu hotel itu dibangun dari jarak jauh-jauh dulu, ya baru dekat. Jadi semakin dekat semakin mewah hotelnya, semakin bagus. Saya doakan Bapak Ibu bisa menunaikan ibadah haji dan lewat. Ada yang ditanya Bapak Ibu, kalau bisa kami jawab. Ya, Ustadz Indrani juga menawarkan kepada Bapak Ibu karena beliau ini punya rekanan. Ya, kalau memang Bapak Ibu mau berangkat, ayo ya. Mungkin di akhir bulan 8 atau bulan 9 ya, kalau mau berangkat. Mungkin paling mahal 30, jadi Bapak Ibu harus siapkan lebih kurang dana 30. Meskipun nanti harganya di bawah 30. Kok harus 30? Ya untuk Bapak Ibu belanja di sana. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin beli pakaian. Tapi kalau untuk barang-barang yang lain tidak usah beli di sana ya. Lebih baik di Palembang kan sudah banyak perlengkapan. Ibadah itu barang di sana juga yang dibawa ke sini, dijual sini. Kalau dulu kan belum ada kelantang untuk bawa tempat botol zam-zam itu ya, besar dan sebagainya. Ada yang ditanya Bapak Ibu? Kalau bisa kami jawab. Biasanya saya kalau manasik ada 2. Kalau tidak pakai slide atau saya ngecek seperti ini lah, tidak pakai slide, tidak peraturan mungkin. Saya sebelum Covid biasa ngisi manasik baik haji maupun umroh. Kalau umroh ini enak, manasiknya satu tatap muka selesai. Kalau haji periode ya, jadi saya dapat kadang 2 kali. Monggo Bapak Ibu kalau bisa saya jawab. Iya Pak. Kalau sedang kalau kan harus suci ya.
tiba-tiba kita Siap. maaf, misalnya Tolak. ya, nah itu macam-macam. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Rangkaian ibadah umroh itu ada yang harus suci dari hadas kecil dan besar, ada yang hanya suci dari hadas besar saja. Yang suci dari hadas kecil dan besar itu hanya tawaf. Tawaf tadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau sa'i boleh batal. Jadi kalau terkentut ya biarkan saja. Cuma kalau memang Bapak Ibu tidak nyaman mau ambil wudu ya monggo, lebih bagus. Sa'i itu perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Di tengah-tengah nanti ada lampu hijau yang panjang, lampu neon, lampu pilar. Disitulah bagi bapak-bapak yang lari, ibu-ibu tidak. Yang lari itu hanya bapak-bapak. Larinya punya Pak? Tidak, lari-lari kecil. Lari-lari kecil di tengah-tengah sekitar 50 meter larinya. Selebihnya jalan kaki. Satu jarak dari Bukit Sofa ke Marwah itu lebih kurang 350 kali 7. Hah? 35. Itu kilan ya, berarti jalan kaki. Jalan kakinya 3 kiloan. Baik di lantai 1, lantai 2. Enak sekarang ada beberapa lantai. Kalau dulu hanya di bawah, hari ini enak. Itu boleh. Nah, termasuk tahallul Bu aja ya. Tahallul itu boleh batal wudu boleh tahallul. Jadi kalau ibu memang batal mau ambil air wudu, ayo. Kalau memang sudah batal, ya tidak mau ambil wudu juga tidak apa-apa. Selesai tahallul selesai. Makanya kalau ibu nanti ikut Ustadz Indra menunaikan ibadah umrah, kita usahakan berangkat umrahnya tidak sekali, tapi ya kalau bisa sedikit-dikitnya 2 kali. Biasanya travel itu menawarkan minimal rata-rata 2 kali umroh, karena memang pekerjaannya sedikit. Ya, kalau memang mau tiap hari juga bisa diatur, tapi itu sudah di luar jadwal dari travel. Jadi Bapak Ibu harus biaya sendiri, pesan taksi sendiri. Sebut aja tempat mikot Tanim, Jirona, ya dan sebagainya. Saya mau ke Tanim aja, ya kita ke Tanim. Intinya di luar tanah haram lah. Di luar tanah haram kita bermikot, nanti balik lagi. Gampang walaupun ibu udah bisa bahasa Arab, tapi ibu jangan pergi sendirian kalau ibu ya. Ibu-ibu perginya sama suami atau sama teman laki-laki, atau kalau memang ibu-ibu jangan sendirian, paling tidak 3 orang. Bilang saja mikot, ngomong dengan taksi pasti tahu ya, atau tanim atau apa ya. Diantar habis dari situ Bapak Ibu cari taksi, ngomong saja haram pasti tahu dia. Ya, enak bahasanya cuma haram. Sopir pun akan menawarkan haram itu masih Masjidil Haram. Haram. Itu rata-rata harganya 15 rial rata-rata. Bisa kurang, bisa juga lebih, tergantung rezeki ya. Anak soleh bahasa zaman sekarang ini. Ya di sana juga ada lah ya kawan-kawan yang menjadi itu. Ya misalnya pasarannya sekian rial, ribuannya 2 kali lipat. Haji mumpung. Ya ini jajal makanan empuk beda. Kata 30, 50. Mereka bisa bahasa Indonesia, tapi khusus angka dan terima kasih. Jadi mereka bisa. Selebih dari situ tidak bisa. Ada lagi Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti silakan tanya Ustaz Ikra. Mau berangkat tahun ini ayo, mungkin paling cepat akhir bulan 8 Ustaz ya. Kalau mau pastinya mungkin bulan 9. Kalau memang rezeki mungkin saya sama Ustaz Indra yang bawa. Kalau memang rezeki, kalau memang Bapak Ibu mau bareng kami, ayo mungkin kalau tidak di akhir 8, bulan 9 sedang dihitung segala sesuatunya. Kalau sudah nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu melalui grup WA salah ya.
Itu saja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ila al-Quran Ustaz Haji Ustaz Syekh Habib. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahagia tadi maka berakhirlah rangkaian majelis taklim dan zikir kita di Ahad yang ke-4 ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.